hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu untuk kelas remaja. Adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini? Oke, kita akan mulai ibadah kita. Silakan adik-adik di rumah masing-masing bersaat teduh dulu, berdoa, meminta bantuan Tuhan supaya fokus dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu, sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ada yang tahu tema firman Tuhan minggu ini apa? Temanya adalah Aku Percaya Yesus Bangkit. Nah, untuk menyatakan kalau kita memang percaya Yesus sudah bangkit, yuk kita angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus.
segalanya. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Yuk, silakan bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, mari sekarang kita bersama-sama mengucapkan titah yang pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kecuali aku. Makna titah yang pertama adalah kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadat hanya kepada Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa untuk titah yang sudah kita ucapkan. Ya Tuhan, Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Haleluya nomor 194, Saisiho Lusihanku. Ayatnya yang kedua. Saisiho lusihanku, am Yesus Tuhan ki, ganu paningon sau, titani bapai, sona bahenonku, au mandalan konin, ai angolang Tuhanku, manolong au iji. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga kalian selalu sehat dan semangat dan tetap bahagia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, siapkan semua Alkitabnya di rumah. Lalu kita berdoa terlebih dahulu. Semua ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Karena kasih-Mu kami selalu merasakan kebahagiaan dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau berkati kami dan
Berikanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami masing-masing agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca nats firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus ke jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca secara bersama-sama. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah adik-adik, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan dari Korintus 15. Nah, tema kita pada hari ini adalah aku percaya Yesus bangkit. Coba ulangin bersama-sama. Aku percaya Yesus bangkit. Nah, adik-adik pernah nggak menonton sebuah berita di TV mengenai peristiwa kecelakaan? Misalnya kecelakaan di jalan tol. Nah, reporter TV pasti akan mencari atau mewawancarai seorang saksi. Berarti ya orang yang berada di lokasi kejadian tersebut diwawancarai lalu diceritakan kronologisnya seperti apa. Orang yang diwawancara itulah disebut saksi. Saksi itu berarti orang yang melihat langsung sebuah peristiwa atau kejadian di tempat di mana kejadian tersebut berlangsung. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, hari ini, yang kita baca tadi adalah surat Paulus ke jemaat Korintus. Kenapa Paulus menulis surat ke jemaat Korintus? Karena Paulus ingin memberitahu ke jemaat Korintus tentang sebuah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa apa itu? Adalah peristiwa kebangkitan Kristus. Nah, sebelum Paulus mengajar ke jemaat Korintus pada saat itu masih mengenal, paham dan memegang teguh paham gnostisisme. Coba apa tadi adik-adik? Gnostisisme. Ya, itu adalah paham di mana paham tersebut mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ya, tidak ada, mereka tidak mengenal kebangkitan orang mati. Jadi tubuh manusia itu hanyalah materi yang tidak ada kaitannya dengan hal rohani. Jadi kita ini katanya hanya sebuah materi, tidak ada kaitannya dengan hal rohani. Berarti mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, si Paulus mengajar tentang kebenaran ke Korintus. Adik-adik bisa bayangkan pemahaman jemaat Korintus seperti itu tadi, yang menganut paham gnostisisme.
Mereka tidak percaya hal-hal yang bersifat rohani dan tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus. Karena pemahaman seperti itulah Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat Korintus tentang Injil keselamatan. Karena hanya dengan Injil kita akan memperoleh keselamatan. Seperti yang kita baca tadi. Di ayat berapa adik-adik? Iya, ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, intinya Paulus ingin mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Korintus dan menyadarkan mereka bahwa hanya dengan Injil kita bisa diselamatkan. Kalau adik-adik ditegur jika melakukan kesalahan, pasti adik-adik akan menerimanya, bukan? Diterima gak kalau ditegur berbuat salah? Sebagai contoh, nah, adik-adik ditegur karena ketahuan nyontek di kelas pada saat ujian. Ayo, ada yang pernah nyontek di sekolah enggak pada saat ujian? Nah, lalu ditegur. Lalu nanti gurunya apa? Memberitahu, bimbing, tidak boleh menyontek pada saat ujian. Nah, Paulus ingin juga mengajarkan jemaat Korintus tentang kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal tadi yang ada di notes yang sudah kita baca. Apa saja itu? Yang pertama adalah kematian Kristus merupakan dasar dari keselamatan manusia. Apa adik-adik? Coba ulang. Kematian Kristus merupakan dasar dari keselamatan manusia. Nah, yang kedua adalah Yesus Kristus telah mati, lalu dikuburkan. Ya, bagaimana mungkin ia dikuburkan jika ia tidak melalui fase kematian? Nah, lalu yang ketiga, Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, apa sih bukti-bukti kebangkitan Kristus itu? Nah, bukti-bukti kebangkitan Kristus itulah yang menjadi pengajaran Paulus di jemaat Korintus. Paulus memberikan bukti agar jemaat Korintus tidak ragu akan kebangkitan Kristus. Bukti kebangkitan Kristus antara lain adalah sudah banyaknya saksi-saksi yang melihat sendiri kebangkitan Kristus. Siapa aja tadi orang-orang yang disebutkan di firman yang tadi kita baca? Yang pertama adalah siapa di situ? Ayo. Pertama adalah di ayat berapa itu tadi adik-adik? Ada di ayat 5. Kepada Kefas. Setelah Kefas, kepada ke-12 murid. Setelah itu ke-500 saudara. Nah, setelah itu Yakobus dan semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ayat 8 adik-adik, menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Nah, Paulus mengatakan bahwa apa yang disampaikan dan diajarkan ke jemaat Korintus sesuai dengan kebenaran kitab suci. Paulus tidak menyampaikan pendapat sendiri tanpa bukti atau bohong. Ya, tentu ada bukti. Nah, semua yang dikatakan dicatat di dalam kitab suci, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Adik-adik juga dan semua orang Kristen tentu percaya akan kebangkitan Kristus. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya setiap tahun adik-adik selalu mengenang kematian Kristus lewat Jumat Agung. Kita percaya. Nah, kebangkitannya lewat Paskah 3 hari setelah Jumat Agung, setelah kematian Yesus. Lalu kenaikannya ke surga. Nah, tugas kita sekarang sebagai saksinya adalah kita harus menebarkan kasih terhadap sesama.
lalu melaksanakan firman Tuhan, tanggung jawab kita juga untuk menebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu apalagi berdoa. Berdoa, membaca firman Tuhan, berperilaku baik, itu adalah hal-hal yang dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai bukti bahwa kita percaya akan Kristus Yesus. Nah, karena kita sungguh-sungguh percaya dan tanggung jawab kita dimanapun harus bisa menjadi saksi Kristus dan melakukan hal-hal yang baik setiap harinya. Jadi, hal yang baik harus kita lakukan setiap hari. Nih contoh, lah Kak, apa ya yang bisa aku lakukan di masa-masa PSBB ini? Nah, kok nggak sekolah udah 3 bulan? Nah, artinya kita bisa melakukan hal sederhana dengan berdoa. Menunjukkan bahwa kita ini juga termasuk saksi Kristus. Berdoa bagi sesama kita, berdoa bagi orang-orang yang sedang berjuang, dan berdoa tentunya bagi orang tua kita. Ya, adik-adik. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini adalah bahwa kita, adik-adik, dituntut untuk selalu percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus karena kita adalah saksi Kristus. Kita bisa melakukannya dari sekarang. Ya, dari sekarang kita harus melakukan hal yang baik. Tadi apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Jangan lupa nanti ayat hafalannya diambil dari, ambil lagi Alkitabnya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Sudah ketemu adik-adik? Yohanes 20 ayat 29b. Coba kita sama-sama yuk baca 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi yuk. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Nanti akan ada aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana kita percaya Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya bahwa Dia sudah bangkit. Sekali lagi yuk sebelum kita doa, aku percaya Yesus bangkit. Oke. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan nama kakak, Kak Mega Dolorosa. Kakak baru Sinaga loh. Di sini ada nggak yang baru Sinaga? Kakak dari JKPS Cijantung. Oke, sekarang kakak mengajak kalian semua untuk berkreativitas sore. Oke, sekarang kita langsung aja ke alat dan bahannya. Yang pertama kita membutuhkan 2 kertas, bisa menggunakan kertas karton atau menggunakan kalender. Kita menggunakan bagian yang putihnya, yang bagian belakangnya adik-adik. Oke, yang kedua itu kita membutuhkan lem kertas. Yang ketiga itu kita membutuhkan gunting. Yang keempat itu kita membutuhkan spidol atau pulpen. Oke adik-adik, sekarang kita let's go mulai aja. Oke, kita ke step pertama yaitu menjiplak tangan kita. Oke, seperti ini adik-adik hasilnya. Oke, sekarang kita langsung aja di double bagian belakang yang kertas satu lagi. Terus kita mulai gunting. Oke, kita mulai gunting ya adik-adik. Nah, seperti ini hasil guntingannya. Tangan yang tadi jadi 2 kan. Nah, sekarang kita mau menulis di bagian tengahnya, tengah tangan ini. Yang pertama kita akan menulis, aku percaya Yesus sudah bangkit. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah menulis di tangan sebelah kanan,
bahwa aku percaya Yesus sudah bangkit. Nah, di tangan sebelah kiri itu kita buat tanda bekas paku, dan di jari-jarinya itu adalah janji kita sebagai anak sekolah minggu kalau kita sudah percaya Yesus sudah bangkit, dan kita berjanji sama Tuhan kalau kita itu aku mau berdoa setiap hari. Aku mau dengar-dengaran sama mama dan papa. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau baca kitab setiap hari. Aku mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman, kepada kakak, kepada adik, kepada mama dan papa. Ini adalah bukti bahwa adik-adik semuanya percaya kalau Tuhan sudah bangkit, dan adik-adik merenungkannya setiap hari. Oke adik-adik, kakak juga mau mengingetin kalian untuk menempelkan hasil karya yang sudah kita buat hari ini. Jangan lupa kalian harus membacanya setiap hari. Kalau ini adalah janji-janji kalian yang membuktikan bahwa kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Terima kasih adik-adik buat kreativitas hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, kita telah belajar dari guru-guru sekolah minggu tentang kisah di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita boleh melihat dari ayat 5 sampai ayat 8 diceritakan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada beberapa orang. Dan menariknya adalah setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang, orang-orang itu menjadi percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka mengabarkan Injil. Dan kita adalah orang-orang yang percaya. Nah, kenapa Yesus harus bangkit? Karena kita telah tadi mendengar, kita baca dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menggenapi apa yang dituliskan oleh kitab suci. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri, maka kematian, kebangkitannya itu adalah sesuatu yang nyata. Nah, sekarang bagi kita, bagi adik-adik sekolah minggu, melalui firman ini kita boleh belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana menjadi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Allah. Dan salah satu bentuk mengasihi Allah adalah kerinduan kita untuk mengasihi sesama manusia. Dan di samping itu juga sebagai saksi-saksi Kristus, hendaklah kita juga punya kerinduan yang begitu besar untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, Paulus yang telah berjumpa dengan Allah, dia menjadi saksi Kristus. Dan kita yang telah mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita juga memberikan diri kita menjadi saksi Kristus. Kasihilah sesamamu manusia, tekunlah berdoa, itulah tandanya kita adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang percaya yang selalu taat, selalu rindu untuk mengenal Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Terimalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, mari kita kumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita katakan, persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian Ijo Nadong Huboan Tuhan. Pasu-pasu dan
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita sudah mendengarkan lagu-lagu pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk melakukannya. Untuk adik-adik semua, jaga kesehatan agar kita tetap sehat dan tetap semangat. Inilah ibadah untuk GKPS Distrik 7 yang dilayani oleh GKPS Resort Cikoko. Tuhan memberkati. Amin.